Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas maju ke depan. Siap semua? Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya. Bahkan periksa kerapiannya. Sudah rapi semuanya. Sekarang kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak, setiap hari Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan tentang kesehatan. Jaga kesehatan ya, jaga kesehatan kebersihan pakaian. Sebelum kita lanjutkan lagi, Bapak akan tanya, siapa yang sering menonton berita di sini? Ayo, siapa yang sering menonton berita? Ayo Amel, berita apa yang kau tonton? Banjir, iya. Siapa lagi? IPA, nonton kemiskinan. Siapa lagi? Gempa bumi. Materi yang kita pelajari hari ini adalah apa tadi? Tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, globalisasi di sekitarku. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian akan melihat video yang akan Bapak tampilkan. Setelah kalian melihat video, banyak sekali yang kalian ketahui tentang itu teks eksplanasi. Kalian akan bisa jelaskan sebentar apabila kalian lihat video. Mengetahui apa itu teks eksplanasi. Ya, silakan ditonton videonya. Halo adik-adik, selamat pagi. Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan pastinya semuanya harus tetap semangat di dalam belajar. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang bencana alam. Kita harus tahu dulu, apa sih bencana alam? Apa penyebab bencana alam? Bagaimana mencegah bencana alam? Dan poin yang paling penting kita harus tanamkan pada diri kita sendiri adalah bagaimana cara melindungi diri dari bencana alam. Ketika terjadi bencana tanah longsor, segeralah lari ke tempat yang lebih aman, atau lebih tepatnya ke tempat pengungsian. Nah, videonya sudah selesai. Kalian sudah tonton tadi? Bapak tanya, video apa yang kalian tonton tadi? Bencana alam. Oh lagi. Mengapa fenomena itu terjadi? Karena ayo mengapa? Yang mengapa fenomena itu terjadi? Oleh manusia. Ya, mengapa fenomena itu terjadi? Karena ulah manusia, ya. Sekarang Bapak akan perlihatkan media teks eksplanasi lewat PowerPoint. Kalian akan perhatikan. Silakan diperhatikan. Apa itu teks eksplanasi? Ya, kalian sudah lihat teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
teks eksplanasi termasuk teks non fiksi karena itu adalah kenyataan pintar ya. Atau data bukan berupa hayalan atau imajinasi ya. Siapa tadi yang jawab kenyataan? Hebat. Coba semangat. Kamu cerdas. Kamu keren. Kamu hebat. Sekarang minum. Terima kasih ya, semangat ya. Masih semangat? Masih semangat ya. Oke, semangat ya. Itu. Kemudian fungsi teks eksplanasi memberikan informasi kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu ya, yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Perhatikan itu nanti ada harga PD-nya ya. Perhatikan. Untuk hari ini kita akan membaca teks eksplanasi. Silahkan dibaca. Ya, struktur teks eksplanasi. Ingat ya, struktur teks eksplanasinya. Pernyataan umum, dari penjelas, kemudian kesimpulan. Kita bisa buat kesimpulan. Pernyataan umum berisi tentang Informasi singkat tentang hal yang dibicarakan. ya, informasi singkat tentang hal yang dibicarakan. Kemudian dari penjelas itu apa atau isi? Ya, coba yang bagian sini simpulan itu apa? Simpulan? Kesimpulan berisi pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan pada teks. Ayo tepuk tangan. Sudah jelas tentang teks eksplanasi, sudah membaca teks eksplanasi yang ditampilkan. Kemudian sekarang waktunya bagi kelompok ya. Sudah terbagi. Nah, Bapak akan bagikan LKPD. LKPD ini kalian kerjakan, setelah itu satu kelompok gantian itu persentase, yang lain bisa bertanya pada kelompok yang mengadakan presentasi. Ya. Nah, perhatikan dulu, Bapak akan jelaskan langkah-langkah mengerjakan LKPD. Yang pertama, apa? Yang pertama baca dong doa. Kemudian baca tugas LKPD-nya. Kerjakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Tanyakan hal pada guru yang sulit. Ya. Perwakilan satu orang nanti mengambil amplop, membuka ya, membuka. Kemudian membuka amplop, kemudian catatlah informasi penting teks eksplanasi pada lembaran yang telah disediakan. Jadi di amplop ini berisi tentang cerita teks eksplanasi ya. Dalam sini masing-masing ada tiga. Di belakang. Terus ya. Iya, Cok, semua ada X-nya. Iya. Saya pernah lihat dia pulang. Tulis. Ini sudah tahu? Nomor berapa? 3 tulis 3. Ya. Sudah tulis. Oh, nah ini 4. Judul teksnya karena langsung ya. Paragrafnya kalau cari.
Bukan. Terus, nah, semuanya naik semuanya. Oh, semua naik sini. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari kelompok kami. Silakan. Silakan yang lain ya. Gempa bumi adalah suatu bencana yang bisa disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi yang berasal dari dasar bumi. 2. Getaran gempa bumi berlangsung. Gimana ada yang mau tanya? Ada yang tanggapi? Ada? Ada yang tanggapi? Ya, coba ya, siapa yang tanya? Coba dengarkan ya. Coba dikasih apa? Apa penyebab terjadinya gempa bumi? Apa penyebab terjadinya gempa bumi? Karena guncangan yang berasal dari dasar bumi. Guncangan yang berasal dari dasar bumi. Benar? Tepuk tangan. Kelompok berapa lagi? Siapa lagi yang mau ini? Silakan. Ini dari kelompok 1 membacakan hasil dari presentasi kami. Paragraf 1. Angin puting beliung ialah fenomena alam yang kesimpulannya adalah angin puting beliung ialah fenomena alam yang berpotensi menjadi bencana yang muncul. Pelajaran kita sudah mau berakhir, maka apa yang kita pelajari hari ini? Kalian bisa tahu apa yang kita pelajari hari ini? Tentang bencana alam. Yang lain tentang bencana alam. Nah, bagaimana perasaan kalian mengenai pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa senang? Bapak akan sampaikan pelajaran kita yang akan datang adalah tema 4, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, maka lebih untuk ketua kelas menuntut doa. Jadi silakan. Pak, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berisap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi ini? Sehat? Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, kita berdoa lebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Saya semua. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selanjutnya, siapa teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Kartu perhatiannya. Sudah pasti. Sebelum kita belajar, silakan berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Sama.
bersama keluarga. Nah, kemana liburannya? Atau kalian tahu nggak, di Berau ini banyak sekali tempat wisata. Ada salah satunya yang kalian tahu tempat wisata ada, ya si Rama. Ada tahu tempat wisata di sini di Berau? Dia di Derawan. Selain itu, kemana aja kalian berlibur? Ke kampung. Ya, ke kampung ya. Selain apa ke kampung? Ke pesawat. Apalagi mobil. Bisa ya ke kampung sama mobil. Hah? Kemana? Naik kapal. Nah, itulah namanya macam-macam alat transportasi. Sekarang kita akan pelajari tema 4, sub tema 2 dengan globalisasi dan manfaatnya, ya. Globalisasi dan manfaatnya. Dan terus kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Pelajaran kita hari ini tujuannya adalah perhatikan dengan melihat video tentang globalisasi, kalian mampu menyampaikan informasi penting tentang teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca dengan tepat. Nah, perhatikan video yang akan ditayangkan sekarang. Perhatikan dengan seksama karena videonya hanya sekali diputar. Itu perhatian kalian. Kalau perlu, yang penting-penting di situ kalian catat supaya nanti ya bisa menjelaskan ya. Coba silakan ditonton videonya. Ya, kita sekarang ini hidup di era globalisasi. Teknologi sekarang ini makin canggih. Kita bisa bepergian kemanapun dengan mudah. Bisa naik pesawat, bisa naik kereta api, dan bisa naik kapal. Videonya bisa dipahami videonya? Bisa? Kalian bisa ceritakan kalau Bapak tanya? Karena kalian sudah pelatihan tadi. Jadi, Bapak tanya video apa yang kalian tonton tadi? Coba di sini. Ya, video apa yang kalian tonton tadi? Tentang globalisasi. Globalisasi itu dapat diartikan dengan apa? Coba yang kelompok 1 jawabnya. Bagus. Ulang lagi. Globalisasi dapat diartikan dengan meluas dan membaurnya pengaruh dunia dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Apa yang kita gunakan kalau kita bepergian jauh? Angkat tangannya nanti Bapak tunjuk. Apa yang kita gunakan kalau kita bepergian jauh? Apa? Apa siapa mau sakit? Apa sakit? Mobil. Mobil ya. Selain mobil, apa lagi yang kita gunakan dalam perjalanan jauh? Seperti apa? Kapal, ya. Itu yang kita gunakan. Selain mobil, kapal, apa lagi yang kita gunakan dalam perjalanan jauh? Apa? Siapa? Alvin ya? Apa? Pesawat. Pesawat ya. Sebagai apa? Alat? Alat apa? Transportasi. Iya. Memudahkan nggak perjalanan kita atau menyusahkan? Memudahkan. Memudahkan perjalanan. Kemudian, kenapa kita bisa pergi jauh dengan mudah? Kenapa kita pergi jauh dengan mudah? Ayo. Kenapa kita bisa pergi jauh dengan mudah? Mudah sekali. Iya, kenapa? Karena adanya alat transportasi. Bagus, tepuk tangan untuk temannya nih. Alia ya. Ya. Sekarang kita lihat tentang globalisasi. Nah, globalisasi itu berasal dari kata global yang artinya mendunia ya. Globalisasi adalah meluas dan membaurnya. Tadi yang kalian sudah jawab, bisa jawab. Membaurnya apa? Itu membaurnya apa ya, Mbak?
membaurinya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh dunia. Iya, membaurnya kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang ke seluruh dunia, pengetahuan ke seluruh dunia. Ya, perhatikan baik-baik. Kalian akan menonton video lagi. Perhatikan ya. Ini tonton baik-baik videonya supaya kalian pahami. Karena nanti kalau setelah kalian menonton video, kalian akan bisa menulis kata-kata yang penting atau apa yang kamu lihat di situ, bisa membuat kesimpulan ya. Perhatikan ya videonya. Dan sebelum kita tonton videonya, Bapak akan bagikan kelompok ya. Kelompoknya sudah terbagi ya, sudah terbagi ya, sudah Bapak bagi kelompok. 4 kelompok ada 5 orang ya. Nah sebelum menonton video, kalian akan Bapak bagikan LKPD ya. LKPD itu apa? Lembaran Kerja Peserta Didik. Seperti kemarin. Sudah siap? Ya silakan. Silakan ditonton videonya. Dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Globalisasi yang terjadi di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan perilaku masyarakat, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Dan kita harus berusaha meningkatkan dampak positifnya dan mengurangi atau mencegah dampak negatifnya. Globalisasi juga menimbulkan pengaruh negatif. Kemudahan mendapatkan barang impor maupun lokal mendorong masyarakat kita untuk bergaya hidup mewah dan konsumtif atau boros. Kalau sudah, maka kerjakan Contoh lagi 5 menit lagi. Ya. Sudah. Coba ada yang naik persentase? Yang lain itu ditanggapi ya, kalau ada yang naik. Ya. Ya. Kelompok berapa nih? Kelompok 4, ayo silakan kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4, ayo beri semangat. Tepuk tangannya penyanyi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 untuk mengumpulkan informasi dari video dengan menjawab pertanyaan panduan. Temukan informasi penting dalam video mengenai globalisasi. Globalisasi yang terjadi di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan tingkah perilaku masyarakat baik positif maupun negatif. Temukan apa dampak globalisasi dalam video. Dampak globalisasi di Indonesia contohnya dampak terhadap gaya hidup, selera makanan, pakaian, komunikasi, dan transportasi. Ada yang tanggapi coba kelompok lain? Ada yang tanggapi? Tangan saya akan ada memberikan pertanyaan. Ada? Ada tanggapi? Ya. Coba tanya. Coba. Apa itu globalisasi pertanyaannya? Globalisasi adalah meluas dan membaurnya kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh dunia. Ya. Kedua, tangan. Tangan kemana? Kami dari kelompok 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok mana lagi? Kelompok 1
Ya, kelompok 1 silakan. Silakan kelompok 1 siap-siap, yang lain memberikan pertanyaan. Ya. Belum siapa yang baca? Sesuai. Doa. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari presentasi kami. Globalisasi yang terjadi di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan tingkah perilaku masyarakat, baik positif atau negatif. B. Temukan apa dampak globalisasi dalam video. Dampak terhadap gaya hidup, selera makan, pakaian, komunikasi, dan transportasi. C. Apa yang dapat kalian simpulkan dalam video? Dampak globalisasi positif dan negatif. Kita harus berusaha meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif. Pikiran. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi dapat diartikan dengan meluas dan membaurnya pengaruh budaya dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru. Kita di akhir pembelajaran. Ada yang bisa menyebutkan pelajaran apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Ya. Globalisasi. Globalisasi ada dampaknya. Apa dampak globalisasi? Ada? Apa? Dampak apa? Positif dan negatif. Ya, positif dan negatif. Ya. Tapi Bapak kan bagikan ini individu ya, harus dikerjakan sendiri-sendiri. Tapi di sini saja. Mengerjakan evaluasi, pertanyaannya bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa senang? Seru ya? Seru. Karena belajar tentang apa? Globalisasi. Kesulitan apa yang kalian alami selama pembelajaran ini? Pembelajaran yang akan datang, kita akan sampaikan pembelajaran yang akan datang masih tetap globalisasi dan cinta tanah air. Ya, belum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Perhatikan, ketua kelas dipimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu.